Nah lanjut, semenjak pandemi kan, eh, kita semua orang di dunia ini termasuk Indonesia, semua aktivitas tuh online ya, termasuk ibadah. Nah dia cuma bilang gini, gua dia gua senang banget tau waktu, dia cuma bilang gini, gue senang banget waktu kita udah mulai di era apa sih, sudah tidak pandemi, apa tuh istilahnya ya, endemi istilahnya, endemi ya, iya endemi, new normal. Nah new normal, ilah sulit bener. Nah waktu new normal itu, dia paling seneng banget, wah karena rindu banget gitu sama namanya gereja, sama ibadah bareng-bareng gitu. Oh gue bilang lah cakep, iya bener mantep gitu. Gue bilang sih ya, gue sih biasa aja gitu, cuma seneng juga waktu ibadah mulai onsite gitu kan. Tapi dia seneng tuh pokoknya setelah pandemi akhirnya rajin, mulai udah dibolehin kan soal ibadah, ngumpul-ngumpul. Ini dia cerita aja, ngobrol biasa, tapi di pertengahan cerita dia cuma tanya gini, tapi yang gue heran kenapa ya, masih ada beberapa teman-teman gue yang nggak datang gereja sampai dengan sekarang. Ada yang datang jarang, sebulan sekali, atau sebulan, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, atau setahun sekali. Malah ada yang setelah new normal ini, setelah pandemi itu benar-benar nggak nongol sama sekali. Akhirnya timbul di pertanyaan, dia bilang gini, gue bingung ya, ini sebenarnya di sini sih dia sebenarnya dia sih nggak niat nanya ke gue, tapi kayak ngobrol bicara aja. Gue bingung dah kenapa ya, makin kesini makin banyak orang yang kagak mau ke gereja. Nah terus gue udah, iya juga, bukan iya juga, gue gue nggak merasa kayak gitu. Gue juga mulai, ya kalau gue punya punya ini sendiri kali ya, punya apa, cara pandang sendiri. Gue juga nggak yang rajin-rajin banget ke gereja, tapi bukan arti gue kagak ke gereja, gue tetap datang ke gereja. Cuma gue melihat situasi, gue langsung setelah dibilang itu gue bingung ya, banyak sih ada loh teman-teman gue yang dari semenjak pandemi sampai sekarang malah kagak nongol-nongol lagi. Gue sempet kepo cari di media sosialnya, udah ada ada yang memang memang pindah gereja, dan ada yang memang sama sekali kagak kagak gereja. Dia cuma, ya gue bicara aja gitu, bertiga, kami bertiga ngobrol gitu ya, oh ya ya gitu. uh, Udah setelah itu gue langsung melihat, bukan melihat ke diri gue sendiri, tapi gue melihat situasi di gereja gue, di tempat gue. Akhirnya gue melihat, ah, tuh gue jadi gimana ya, lagi ngobrol terus gue ngeliat, ada nggak ya teman-teman gue yang nggak nongol gereja. Kan gue di gereja nggak semua teman gue, nggak semua gue kenal ya, tapi gue mikir di gereja gue, mas gue karena temen gue dikit di gereja, enggak semua pada ada kok datang ke gereja, meskipun nggak rajin gitu ya. Gue juga nggak rajin sebenarnya, maksudnya enggak yang setiap kali minggu datang ketemu langsung. Nah intinya balik lagi pertanyaan tadi, kenapa sih orang nggak ke gereja. Nah akhirnya kita bertiga jadi pada fokus ke situ kan. Lah iya ya, mulai ada yang bahas gini bahas gini bahas gitu. Nah inilah gue merasa perlu. Akhirnya gue pulang dari situ, akhirnya kita ngobrol ya 2 jam lah, 2 jam lebih. Nggak terasa habis makan, ngopi sambil bahas bisnis juga sebenarnya, bahas kerjaan gitu. Apa, bahas sampingan kita, side job kita, project sulit banget ngomong, project. Terus gue pulang, gue pikirin ya, iya ya kenapa ya banyak, akhirnya yang tadinya ke diri gue sendiri, terus gue ngeliat ke situasi dan kondisi di gerejanya tempat gue tadi, dan melihat ternyata itu tidak di satu gereja doang. Gue melihat kayak, iya di gereja gue kayaknya, gue bukan melihat orang sih, gue kan nggak kenal banyak ya di gereja gue ya, maksudnya gue nggak punya teman banyak di gereja, tapi gue melihat di gereja gue masih banyak bangku-bangku kosong, yang sebetulnya kalau gue melihat data statistik di gereja, jemaatnya itu sebenarnya nggak dikit-dikit banget, tapi karena emang bangkunya ada aja yang kosong dan kelihatan kosong, banyak yang kosong gitu. Gue mikir, ini karena orang-orang yang kagak gereja kali ya. Nah berangkat dari hal itulah gue memikirkannya, coba untuk sedikit ngerenungin, iya iya ya, semenjak pandemi, sebelum pandemi, sebelum pandemi, setelah
pas lagi pandemi dan pasca pandemi kayak sekarang gue melihat situasinya ada apa akhirnya gue dapetin lah sedikit gambaran soal situasi yang terjadi di gereja sekarang. Intinya ke pertanyaan tadi. Nah, video ini gue maksudkan untuk ngebicarain buat gambaran aja gitu. Kira-kira real atau enggak gini. Ini pendapat gua. Nah, maksud gua sebenarnya video ini pendapat gua aja gitu, bisa di counter kok, Pak. Namanya omongan manusia ya, bisa di counter lah. Pendapat gua aja untuk menerka-nerka, mengasumsikan yang terjadi di gereja gitu. Terserah gereja siapa dah gitu. Intinya kayak pertanyaan tadi. Nah, gue udah coba beberapa tulis supaya omongan gue terstruktur gue udah coba tulis gitu not. Kira-kira kenapa ya makin banyak orang yang kagak mau ke gereja. Karena langsung gue jawab, banyak gua nih orang Kristen, gua itu mulai jaga jarak, bahkan mundur dari gereja. Nah, persoalan ini bukan soal kurang beriman. Hati-hati, gua kagak mau masuk ke sana, enggak, dan emang bukan ke sana. Ini bukan soal kurang beriman, tapi gua melihatnya bahwa ini adalah sebuah keresahan yang jelas gitu dari berbagai obrolan dan cerita-cerita yang di belakang panggung yang gua tahu gitu. Nah, jarang banget nih hal ini sebenarnya. Gue terka-terka kira-kira ini jadi concern gak ya dari beberapa pemangku kepentingan di gereja gitu. Nah, menurut hemat gue ini sebetulnya jarang banget sih dibahas karena sikap dari gereja itu sendiri yang gengsi atau denial ya, nolak kayak gitu ya. Ya sebetulnya ini harus jadi wake up call sih buat gereja itu sendiri gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih hal ini bisa terjadi gitu? Kenapa sih banyak orang yang nggak mau ke gereja itu sebenarnya kenapa sih bisa terjadi? Pertama sih, menurut hemat gua nih, pertama itu nggak relevan. Maksudnya gimana? Gereja gimana ya gue nyebutnya mesti tadi, gereja dan khotbahnya kagak nyambungnya sama pergumulan si jemaat-jemaatnya. Pergumulan sekarang kayak karir, mental health, terus parenting. Nah, itu yang penting. Parenting yang penting. Enggak, semua penting. Itu tadi nggak nyambung intinya. Terus yang pertama tadi kagak relevan, nggak nyambung lah gereja dan khotbah. Gereja dan khotbahnya itu kagak nyambung sama pergumulan si jemaatnya soal karir, mental kejiwaan gitu ya. Sama parenting soal ya parenting tuh gimana ya? Parenting dia parent ya, pokoknya parenting dah. Terus yang kedua, masih adanya culture masih ada kultur menghakimi. Gue sebenarnya capek banget ngelihat kemunafikan sama kultur yang suka ngejudge itu daripada merangkul gitu. Ada satu yang salah, ada satu yang kira-kira keliru dikit, culture jelek jadi culture menghakimi gitu. Ada lagi dia tuh itu yang tadi ya, yang pertama nggak relevan, yang kedua yang nggak relevan tadi yang gue bilang gereja sama khotbahnya nggak nyambung gitu. Yang kedua tadi culture menghakimi. Yang ketiga menurut gue nggak jadi gereja tidak jadi tempat yang aman, no safe place. Banyak pertanyaan bahkan keraguan soal iman di jemaat itu sendiri. Gue bisa lah, gue aja jadi contohnya. Banyak pertanyaan bahkan keraguan soal iman, tapi sayangnya nggak ada ruang yang aman buat diskusi. Itu yang ketiga. Yang keempat komunitasnya dangkal, fellowshipnya nggak tulus sama nggak dalam, berasa kayak cuma di permukaan aja gitu, kayak basa-basi. Nah, itu yang keempat. Terus yang kelima, ini ngomongin soal struktur kayak birokrasi. Gereja
leader nggak apa gereja leader kaku, jadinya nggak mau dengar dan memahami pergumulan jemaat yang real. Itu yang kelima. Yang keenam nih, apa ya bahasa ilmiahnya, money oriented. Message gereja tuh terlalu sering bicara soal duit dan apa ya, dan berkat jasmani. Terus eksklusivitas gereja, cuma mementingkan gereja atau leadersnya mementingkan golongan tertentu aja, misalnya kayak donatur atau orang-orang yang oke lah. Terus selanjutnya, ini bahasa kerennya apa ya, intinya gue pengen bilang ini, gereja dan leadernya tuh cuma peduli sama laporan yang baik-baik aja dan bersikap denial terhadap masalah. Kayak kalau ada masalah nggak solusioner. Solusioner tuh bener gak ya kalimatnya, nggak tahu lah. Itu udah berapa tuh tadi? Yang pertama kan nggak relevan, satu yang soal tadi soal khotbahnya nggak relevan sama pergumulan jemaat. Dua, culture menghakimi. Ketiga, tempatnya nggak aman. Soal mungkin kita nih ngomongin pertanyaan tentang iman tapi nggak ada ruang yang aman soal diskusi. Itu yang ketiga. Yang keempat, fellowshipnya nggak tulus, nggak dalam, berasa cuma di permukaan basa-basi. Itu yang keempat. Yang kelima, birokrasi, yang tadi kan ngomong soal gereja kaku, nggak mau mendengar dan memahami pergumulan jemaat yang real, yang real gitu, yang jelas emang terjadi. Terus yang keenam, money oriented. Message gereja yang tadi yang gue bilang terlalu sering ngomongin soal duit sama berkat jasmani aja. 7 nih soal eksklusivitas tadi, gereja sama leader-leadernya mementingkan golongan-golongan tertentu aja. Terus ke 8, echo chamber tadi yang gue bilang, gereja cuma peduli sama laporan yang baik-baik aja dan bersikap denial sama masalah yang real. Nah, mengingat 8 bukan penyebab ya, 8 background kenapa jemaat kenapa banyak yang makin enggan datang ke gereja tadi, 8 menurut gue tadi itu, akhirnya gue teringat ada satu firman Tuhan di, kita pasti tahu juga, kita nggak bentar, gue nggak mau so tahu, gue tahu dan gue buka lagi ayatnya buat mastiin di Ibrani 10 24 sampai 25. Dibilang gini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati. Gue ulang, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Nah, kalau kita baca tadi, kalau sekilas aja sebetulnya ayat itu kayak cuma ngomongin soal kehadiran gak sih? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kan kalau yang diingat biasanya itu doang ya. Kalau misalnya ada temen yang diajak ikut gereja, ibadah, atau bleskom, atau komsel, atau gitu-gitu lah, dikasih ayatnya itu kan, Ibrani 10 tadi, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, sebetulnya ayat tadi itu menurut gua itu tuh nggak cuma ngomongin soal wajib datang doang gitu ya, presensi. Kalau ya kan presensi itu kan kehadiran kan, ngomongin soal presensi aja gitu. Nah, terus tujuannya apa dong? Terus tujuannya tetap persekutuan. Nah, di dalam gimana? Pelan-pelan nih gua. Ayat tadi nggak cuma ngomong soal presensi doang, kehadiran, tapi ngomongin tentang tujuan dari persekutuan itu sendiri. Itu maksud gua.
bukan soal duduknya, hadirnya aja, presensinya aja, tapi soal tujuan untuk duduknya tadi, untuk ikut pertemuan ibadah tadi. Untuk apa sih? Yang pertama, tentu ya untuk saling mendorong dalam kasih. Yang kedua, saling mendorong dalam pekerjaan baik. Ya dong, soalnya kan tadi dibilang, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, ya gak? Artinya fokus saya tadi benar yang gue bilang, iya yang gue pikirin gitu kan, nggak cuma soal presensi tapi soal mendorong dalam kasih sama mendorong dalam pekerjaan baik. Nah, jadi gereja itu harusnya adalah sebuah aksi, bukan sekedar lokasi. Soy. Nah, inilah menurut hemat gue lagi-lagi yang dilupakan sama gereja. Gereja lebih fokus ke arah presensi. Oh, yang penting orangnya datang, yang penting dia ada, yang penting dia melayani. Wah, ini nih, yang penting dia melayani, yang penting dia masih, yang penting dia melayani lah, yang penting dia hadir. Presensinya bukan di tujuan persekutuan, tujuan kehadirannya tadi yang gue bilang, bukan yang gue bilang sih, yang Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 tadi. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih yang pertama dan dalam pekerjaan baik. Jadi bukan soal sekedar presensi, jangan cuma fokus di, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti misalkan, ya itu benar juga, tapi fokusnya itu di tujuan persekutuan, bukan di presensinya tadi. Nah, bentar gue minum dulu. Terusannya nih, apa yang dilakuin, bukan apa yang dilakuin, apa sih sebenarnya yang bisa dilakuin gereja dan leaders itu. Gue disclaimer, tanpa mengurangi rasa hormat gue tidak coba untuk mengajarkan gereja atau mengajarkan leader atau mengintervensi sistem yang, bentar, gue nggak lagi bicara hal bagaimana seharusnya gereja atau bagaimana seharusnya leader bertindak, enggak, tapi ini berangkat dari ya tadi diskusi gue tadi sama temen gue bertiga tadi gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol ngomongin soal, ada pertanyaan lah, kenapa ya makin banyak bener-bener makin banyak orang yang makin banyak orang yang kagak mau datang ke gereja. Ya itu tadi, akhirnya gue coba tulis, gue coba supaya gue ngerti nih apa, gue coba breakdown gak hebat, gue coba lihat kerangka berpikir gue sendiri nyambung atau enggak gitu. Nah balik lagi, terus sebenarnya karena di masalah yang gue sebutin ya, akhirnya di kerangka berpikir gue tadi gue tulis juga, terus apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan sama gereja dan leader. Nah, gue disclaimer lagi tadi ya, gue tidak sedang mengajarkan, mengintervensi atau coba so tau, tapi ini melihat menurut hemat gue tadi dan teman-teman gue resahkan atau lihat situasinya. Yang gue kalau yang gue obrolin ini yang gue lihat gitu, ini nggak gue obrolin tadi kagak, karena pas kita ngobrol santai aja biasa. Loh iya ya, cuma iya doang, kayak iya oh iya benar ya, bukan ngomongin orang, kagak. Sorry, nggak benar-benar kagak ngomongin orang, ngomongin soal iya emang sih kadang ngomongin soal musik, mau musik yang 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 kurang perlu ini, kira-kira perlu itu gitu. Cuma tadi teman gue satu bilang, udah ya sebenarnya kurang nih musik, tapi gue punya pendeta di gereja nggak pas lagi dikasih saran, dikasih apa, dikasih masukan soal mimbar gitu, soal musik. Jawabannya, kita bukan gereja fokus di musik, tapi gereja ini fokus di ini apa, misi ini ya, misi tapi gereja nggak ya itu urusan gue nggak tahu lah, mau lanjut. Nah terus apa sih yang bisa dilakukan sama gereja dan leaders? Nah ini menurut yang gue lihat aja gitu, yang kira-kira kayak gue nih di bawah gitu ya, gue ngeliat leader gue, atau gue lagi di rumah nih di gereja misalnya gitu ya, gue ngeliat sebagai jemaat. Oh ya, nah itu tanpa mengurangi rasa hormat gue, ini gue melihatnya sebagai jemaat ya, bukan sebagai orang so tahu, orang yang sekolah teologi, orang yang ngerti banget gereja, enggak, lagi-lagi kagak. Ini gue melihat sebagai jemaat yang datang ke gereja gue dan lihat si pemilik rumah, bukan pemilik,
si pengelola, ya dong, leader kan pengelola ya, bukan apa ya, bukan pemilik. Nah ini saran gitu ya, yang gue lihat kayaknya, kayaknya ini perlu, ini deh perlu, kayaknya nggak gitu deh, atau kayaknya itikat baik aja sih sebenarnya. Nah iya, itu dia, gue timbang bilang aja sebenarnya ini itikat baik gue aja untuk mencermati situasi yang ada, itikat baik gue aja untuk mengeluarkan pemikiran gue. Tapi ya bisa salah nggak ya gue, bisa salah gue. Setelah gue bikin video ini, gue sangat menerima masukan, gambaran baru, kritikan, atau mungkin apa ya, penolakan juga nggak ada masalah. Oke. Nah balik lagi, terus apa sih yang bisa dilakukan sama gereja and leaders? Gue tarik napas dulu. Oke. Nah karena memang gak ada gereja yang sempurna, gereja bisa kembali menjadi gereja itu sendiri. Maksudnya gimana? Pertama, mulai dari jemaat. Ayo jadi dong gereja yang tulus dan pendengar yang baik lewat kegiatan komunitas dan program yang orientasinya jemaat. Gue ulang, karena emang gak ada gereja yang sempurna, ini kita bisa jadi gereja yang kembali jadi gereja itu sendiri. Maksudnya ya mulai dari jemaat, jadi gereja yang tulus dan pendengar lewat komunitas dan program yang orientasinya jemaat. Ini terserah maksud gue terserah, ini gue hanya nyampein yang gue pikirin aja. Selebihnya kalian, lu yang mendengar ini atau yang nonton ini, coba untuk pikiran kemana-mana, itu urusan kalian lah. Ini program yang orientasinya jemaat. Lalu yang kedua, cari orangnya, bukan sibuk mikirin acaranya atau program yang wow gitu. Enggak salah enggak salah dengan acara, dengan event, dengan apa ya, dengan acara yang wow, yang sangat apa ya, sangat heboh gitu, yang fantastis. Tapi balik lagi, cari orangnya, bukan sibuk mikirin bagaimana acaranya. Fokusnya bangun relasi yang jujur dan mendalam sama orang-orang yang datang ke gereja. Sederhananya gini, nggak perlu event yang masif dan berkesan show off lah. Itu sih gereja yang menurut gua, itulah gereja yang relevan tapi dinamis gitu, maksud gua. Terus ayo ciptain, yang ketiga nih, ciptain ruang aman atau safe space tadi kan. Karena kan tadi kenapa salah satu alasan, kemungkinan alasan kenapa banyak orang gak gereja kan tidak adanya no safe place tadi yang gue bilang. Mulai sekarang ayo ciptain ruang aman yang safe place. Ajak jemaat tuh buat diskusiin pertanyaan-pertanyaan yang sulit lah, pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Tapi ya nggak mesti punya jawaban, nggak mesti semuanya punya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Yang penting tumbuh bareng dalam pergumulan tadi, bareng-bareng, dan saling mendoakan supaya saling menguatkan juga. Terus manajemen yang terbuka dan inklusif ini perlu juga nih. Leader atau gereja dan leader bisa melibatkan jemaat dalam berbagai pergumulan secara jujur. Nah dengan begitu jemaat jadi stakeholder yang aktif, bukan penonton yang pasif. Mulai lalu mulailah mulai bersikap konsisten antara ajaran dengan sikap nyata terhadap jemaat. Jadi waktu leaders mengajarkan forgiving, sikap yang konsisten, tentu bukanlah leader yang judgmental juga. Jadi kayak istilah yang mantranya tuh walk the talk. Nah, walk the talk. Gue mah gaya-gayanya nulis pakai bahasa Inggrisan. Nah, nangkep gak tadi maksudnya? Coba gue ulang ya.
apa sih yang bisa dilakukan gereja? Yang pertama mulai dari jemaat tadi, jadi gereja yang tulus dan pendengar yang baik, melalui kegiatan komunitas yang program dan orientasi jemaat. Kedua, cari orangnya, bukan sibuk mikirin acara atau apa program yang wow. Yang ketiga, ciptakan ruang aman atau safe space tadi, ajak jemaat ngomongin pertanyaan-pertanyaan sulit, diskusiin. Ya gereja nggak harus punya semua jawaban, tapi yang penting bertumbuh dalam pergumulan itu bareng-bareng lah intinya, dan saling berdoa supaya menguatkan. Terus yang keempat, manajemen yang terbuka dan inklusif. Jadi leader dan gereja tuh bisa melibatkan jemaat dalam berbagi pergumulan yang jujur, secara jujur maksudnya. Karena dengan begitu jemaat jadi stakeholder yang aktif, bukan penonton yang masif. Lalu yang ke 1, 2, 3, 4, 5 yang kelima, ya gereja harusnya perlu bersikap konsisten antara ajaran dengan sikap nyata yang terhadap jemaat. Jadi waktu leaders nih ketik apa tulisannya ngajarin forgiving, sikap yang konsisten tentu bukan leader yang judgmental. Terus setelah itu apa dampaknya nyata? Nah, berdasarkan yang tadi apa yang bisa dilakukan sama gereja itu, dampak nyatanya nanti apa? Ini lagi-lagi menurut hemat gue ya, saat gereja mulai bergerak tadi dan jemaat tidak lagi jadi konsumen gereja, di waktu yang sama gereja juga menciptakan sebuah rumah dengan ruang untuk bertumbuh, belajar dari kesalahan, bertanya, dan saling mengasihi tanpa syarat. Itu sebetulnya persekutuan yang sejati sih. Karena gue sering banget mendengar di gereja gue itu, ayo datang melayani, ayo mulai memikirkan memberi hidup buat Tuhan. Implementasinya adalah pelayanan. Gue nggak tahu itu salah atau bener, tapi menurut gue itu nggak salah, tapi tidak sesederhana itu loh, tidak secepat itu loh. Apa menyimpulkan bahwa hidup buat Tuhan itu artinya mulai ambil bagian pelayanan di gereja. Karena ya maksud gue sering mendengar kalimat-kalimat yang ayo mulai memikirkan bukan lagi apa yang gereja bisa kasih, tapi apa yang bisa kita kasih ke gereja. Itu sangat baik ya, kayak omongan-omongan para pendiri bangsa ini kan, jangan memikirkan apa yang negara bisa kasih ke rakyat, tapi apa yang rakyat bisa, apa ya kata-kata gue lupa dah, intinya gitu. Nah hal yang sama sebenarnya di gereja di rumah-rumah ibadah gitu, jangan berpikir apa yang bisa gereja lakukan untuk jemaat, tapi apa yang bisa jemaat lakukan untuk gereja. Nah ini apa ya, keliru sih menurut gua, karena jemaat melakukan pelayanan itu yang diajak-ajak sama gereja. Coba lu tanya satu-satu, bikin survei aja, sebenarnya kalian tuh pelayanan tuh buat apa sih? Buat Tuhan atau buat gereja gitu? Pasti jawabannya pasti atau enggak ya, gua nggak masuk ini. Coba pokoknya survei aja dah. Nah karena menurut gue beneran keliru, dah asli keliru. Karena gue pelayanan tuh bukan buat gereja, tapi buat Tuhan, karena mengasihi Yesus tadi. Jadi ya dikurang-kurangin dah bicara-bicara yang ayo mulai memberi buat gereja, memberi diri untuk pelayanan di gereja, kayak gitu-gitu. Mulai apa ya, mulai ya gitu-gitulah intinya, kayak meminta, menuntut apa ya, menuntut ya, memang kesana sih nggak menuntut, tapi kayak ya ruang-ruang untuk melayani itu dianggap sebagai bentuk penyerahan diri, padahal tidak sesederhana itu menyimpulkan pengertian melayani atau pelayanannya. Menurut gua begitu susunan gua menjawab. Bukan, sebenarnya gua nggak di kita balik lagi ke obrolan tadi, gua nggak ditanya sih pas ngobrol tadi gue bertiga, cuma gue jadi kepikiran aja gitu, kenapa ya di makin banyak orang yang kagak mau gereja gitu tadi. Ya menurut gua, tapi gua dengan bukan gua mengatakan ini arti gua termasuk orang yang nggak gereja tadi. Gua nggak lagi coba membela diri, gua nggak gereja ke gara ini loh, enggak, beneran kagak. Gua tetap gereja, makanya gua bisa melihat hal ini gitu tadi menurut gua. Nah begitu aja.
penjelasan gue dalam bentuk video ini. Berharap ini bisa ngingetin gue sendiri kalau memang kita semua perlu apa ya, perlu balik lagi ke pengertian yang benar. Kalau Paulus bilang tuh di Efesus, supaya kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang siapa Kristus sebenarnya. Yuk, tetap kuat. Tuhan memberkati gua.